Kriteria diagnosis infeksi denggi itu dibagi berdasarkan diagnosis klinis dan diagnosis laboratoris ya, atau laboratorium. Untuk definisi DBD berdasarkan diagnosis klinis itu ada 3. Ada yang disebut dengan demam denggi, ada yang disebut dengan demam berdarah denggi, dan ada yang disebut dengan dikategorikan sebagai expanded dengue syndrome atau EDS. Nah, nanti teman-teman silakan baca apa aja gejala-gejala klinisnya. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah untuk diagnosis laboratoris atau laboratorium, itu biasanya dikelompokkan menjadi kasus kasus probable, dan kasus confirm. Ya, nanti teman-teman juga bisa lihat kasus suspek itu kriterianya apa, probable itu apa, confirm itu apa. Nah, kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya DBD. Seperti yang saya jelaskan di awal, urbanisasi itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi denggi ya. Urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkontrol maka akan mempengaruhi infeksi denggi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak memiliki pola tertentu meningkatkan resiko penularan DBD. Kemudian dari status imun, dari strain virusnya, dari usia, status gizi, kemudian sistem pengelolaan limbah dan penyediaan air bersih yang tidak memadai, maka itu berkontribusi atau bisa menyebabkan terjadinya infeksi denggi. Jadi interaksi antara host, agent, dan environment seperti pada slide yang saya tunjukkan itu akan menyebabkan terjadinya proses infeksi ya. Jadi di sini di A sampai M ini ada yang termasuk di dalam faktor host, ada yang termasuk di dalam faktor lingkungan, ada juga yang termasuk di dalam faktor agent ya. Yang ini adalah faktor agentnya. Tentunya lingkungan ya, kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk terjadinya penularan penyakit ya, untuk bisa memfasilitasi perkembangan nyamuk penyebab nyamuk yang akan menjadi media perantara atau cara penularan yang akan menularkan virus denggi dari orang yang terinfeksi kepada orang yang sehat. Nah, demikian pembahasan video pertama, yaitu kita sudah bahas tentang latar belakang, tentang urbanisasi dan penyakit DBD, serta definisi dan diagnosis dari penyakit DBD. Untuk video yang kedua, nanti kita akan bahas tentang rantai penularan DBD serta metode pengendalian vektor dan pengobatannya. Di video pertama teman-teman sudah mempelajari tentang latar belakang, urbanisasi dan penyakit DBD, kemudian definisi dan diagnosis klinisnya. Di video yang kedua ini kita akan bahas tentang rantai penularan DBD. Jadi penyakit DBD itu disebabkan oleh virus denggi ya. Virus denggi ini dikenal juga dengan arthropod borne virus ya, termasuk dalam famili Flaviridae, genus Flavivirus. Ada 4 serotype dari virus denggi, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa DEN3 itu sangat berkaitan dengan kasus DBD yang berat dan merupakan serotype yang paling banyak ditemukan di dalam kasus-kasus demam denggi atau infeksi denggi. Kemudian disusul dengan DEN2, kemudian DEN1 dan DEN4. Kemudian terinfeksinya seseorang dengan salah satu serotype akan menyebabkan kekebalan seumur hidup terhadap serotype yang sama. Jadi kalau ada orang yang sudah pernah terinfeksi DEN1, maka dia akan memiliki kekebalan terhadap serotype DEN1, tetapi dia tidak kebal terhadap serotype lainnya. Kemudian penyakit DBD ini akan ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi si nyamuk Aedes aegypti ini berperan sebagai mode of transmission. Ada 3 jenis nyamuk yang bisa menularkan virus denggi di Indonesia,
yaitu Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Aedes scutellaris ya. Nah, untuk vektor penyakit DBD adalah hanya nyamuk Aedes betina, hanya nyamuk Aedes aegypti betina. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan nyamuk lainnya, mempunyai dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian badan, kaki, dan sayapnya. Jadi itu membedakan nyamuk Aedes aegypti dengan nyamuk lainnya. Kemudian nyamuk Aedes aegypti betina dan jantan itu morfologinya berbeda, bisa dilihat dari antenanya. Ya, jadi kalau si jantan itu antenanya berbulu lebat, sedangkan si betina itu berbulu agak jarang dan tidak lebar. Nah, nyamuk Aedes aegypti jantan ini dia mengisap cairan tumbuhan atau sari bunga untuk keperluan hidup. Sedangkan si nyamuk Aedes aegypti betina itu ada dia mengisap darah. Dia lebih menyukai darah manusia dibandingkan darah hewan, dan darah ini gunanya adalah untuk pematangan sel telur ya, agar nanti dapat menetas. Nah, untuk aktivitas nyamuk ya, aktivitas nyamuk menggigit, aktivitas nyamuk Aedes aegypti ini menggigit biasanya itu pagi dan petang. Puncaknya itu adalah jam 9 sampai jam 10, kemudian jam 16 sampai 17. Nah, apa yang dilakukan si nyamuk setelah dia mengisap darah? Dia akan beristirahat. Ya, dia beristirahat di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat yang lembab, di benda-benda yang bergantungan, ya, yang berdekatan dengan habitat perkembangannya atau breeding place atau breeding site. Nah, dia hinggap di tempat tersebut. Tujuannya adalah menunggu proses pematangan telurnya. Jadi kalau sudah matang, nanti dia akan meletakkan telurnya itu di dinding di tempat perkembangbiakannya, di breeding place-nya, di mana letak breeding place-nya ini adalah sedikit di atas permukaan air, tetapi tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Ya, jadi dia akan meletakkan telurnya di tempat perkembangbiakannya. Telur-telur tersebut akan menjadi jentik dalam waktu 2 hari setelah terendam air. Dan biasanya sekali bertelur, nyamuk betina ini akan menghasilkan kurang lebih 100 telur. Telur-telur itu bisa disimpan di tempat yang kering dan bisa bertahan kurang lebih 6 bulan. Dan lebih cepat menetas kalau pada air yang tergenang atau kelembapannya tinggi. Makanya pada musim hujan, populasi Aedes aegypti itu biasanya akan meningkat karena telur-telurnya tadi yang berada di tempat kering tadi yang belum sempat menetas, ketika datang air hujan maka akan menetas ya. Jadi tempat perkembangbiakannya tadi yang sebelumnya tidak terisi air, karena hujan turun mulai terisi air dan si telur-telurnya tadi menetas dan meningkatkan populasi nyamuk. Makanya pada musim hujan pun itu sudah terjadi peningkatan penyakit dengue. Nah, untuk habitat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ada 3. Yang pertama itu adalah tempat penampungan air atau TPA. Ya, TPA ini digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti contohnya drum, tangki, reservoir, tempayan, bak mandi, WC, dan ember. Kemudian tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari, misalnya tempat minum burung, vas bunga, perangkap semut, bak kontrol, pembuangan air, tempat penampungan air kulkas, ya, dispenser, ban-ban bekas misalnya. Nah, jadi kalau di rumah kita ada tempat-tempat ini, maka diperhatikan kalau misalnya ada terisi air, silakan dibuang airnya, karena itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kemudian tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang, dan potongan bambu, dan tempurung coklat itu juga bisa menjadi tempat penampungan air alamiah. Yang penting dia tidak berbatasan langsung dengan tanah. Untuk mekanisme penularan nyamuk Aedes aegypti, yaitu setelah nyamuk Aedes aegypti itu mendapatkan virus dengue, ya, setelah dia mengisap darah orang yang sakit dan darah orang yang terinfeksi, maka si nyamuk Aedes aegypti ini akan menjadi sumber penular. Virus dengue itu berada di dalam penderita selama 4-7 hari, mulai dari 1-2 hari sebelum demam. Bila
penderita tersebut digigit nyamuk, maka virus itu akan masuk ke dalam lambung nyamuk dan virus akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk, termasuk di dalam kelenjar air liur. Jadi kira-kira setelah 1 minggu setelah mengisap darah, kemudian nyamuk itu menggigit orang yang sehat. Setelah itu nanti si nyamuk bisa menularkan kepada orang lain. Nah, untuk penyakit DBD ini tidak ada pengobatannya. Jadi kalau ada penderita DBD, biasanya yang diobati adalah simptomatisnya atau gejalanya, atau diberi pengobatan suportif. Metode pengendalian vektor dan metode pengendalian vektor itu ada beberapa. Ada yang pengendalian secara fisik, ada yang biologi, ada kimia, ada lagi yang namanya pengendalian vektor terpadu. Jadi kalau kita tahu bahwa salah satu pengendalian DBD itu dikenal dengan 3M+, ya. Itu adalah pengendalian secara fisik, ya. Di mana di dalamnya itu adalah menguras dan menyikat bak mandi, kemudian menutup tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Kemudian plusnya itu nanti ada beberapa. Nanti teman-teman silakan dibaca isi modulnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di topik pertemuan yang ke-6. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.